Baik, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam bahagia untuk teman-teman semua yang di sana. Semoga teman-teman saat ini dalam keadaan sehat, ya, karena di masa pandemi ini memang hanya kesehatan yang penting untuk kita. Jadi ketika kita sehat, kita bahagia, kita bisa menjalankan aktivitas apapun sesuai dengan keinginan kita. Ya, dan teman-teman, hari ini saya akan menyampaikan materi yang nanti teman-teman bisa baca dan dengarkan tentang audit. Sebelum itu, perkenalan dulu, nama saya Novita Stianti. Teman-teman bisa memanggil saya dengan Bu Vita atau Bu Novita. Sedangkan kalau teman-teman mungkin ada yang perlu dikonsultasikan atau mau ditanyakan, silahkan menghubungi kontak dan email saya yang sudah saya tampilkan di sini. Oke, selanjutnya capaian pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Ini teman-teman nanti akan dapat mengetahui pengertian dari auditing, mengenali lingkungan audit, dan mengetahui karakteristik dari sebuah opini auditor. Oke, pertama kali kita akan menyampaikan ya tentang what is audit. Nah, ketika teman-teman pertama kali mendengar kata audit itu, silakan apa yang dipikirkan oleh teman-teman. Nah, audit sering kita kerjakan sehari-hari, ternyata ya, misalnya ini teman-teman ditanyain oleh ibunya, ya, Dok, Mas, kamu punya uang segini buat apa saja, buat beli apa saja, atau dalam lingkungan keluarga, misalnya suami istri sering bertanya, mungkin karena pulang malam, pulangnya larut malam, banyak pengeluaran. Ini ibu biasanya akan bertanya pada suaminya. Nah, itu salah satu kegiatan audit yang sering dilakukan oleh kita. Jadi auditor di sini adalah mencari bukti, ya, atau melakukan pemeriksaan. Itu namanya audit. Nah, definisi audit sendiri, ya, secara ilmiah di sini, auditing is a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding a section about economic action and events to a certain degree of correspondence between those assertions and established criteria and communicating the result to interest users. Jadi, auditing itu adalah satu proses yang sistematis, yang dimana proses ini digunakan untuk memperoleh bukti secara objektif yang mengenai asersi kegiatan atau peristiwa ekonomi, yang mana tujuannya adalah membuat informasi yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Nah, keywords-nya di sini yang paling ditekankan adalah proses yang sistematis, ya. Jadi auditing itu merupakan suatu ilmu yang dilaksanakan melalui suatu proses yang sistematis atau berurutan, ya. Jadi merupakan suatu rangkaian langkah atau prosedur yang logis, terstruktur, dan terorganisir serta memiliki tujuan. Itulah auditing. Kemudian selanjutnya, pandangan seorang auditee atau pihak yang diaudit terhadap auditor atau pihak yang melakukan kegiatan auditor atau pemeriksaan, di sini banyak masih meninggalkan kesan yang menyeramkan dari auditee. Nah, di sini ada dua pandangan dari auditee. Yang pertama adalah kedatangannya meninggalkan air mata. Jadi auditee itu merasa ketika didatangi seorang auditor, nah, akan banyak hal yang nantinya akan dikorek-korek dan akan banyak pertanyaan juga, apakah kesalahan saya, apa yang terjadi di perusahaan atau dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah sikap auditee. Di sini masih banyak yang menyikapi datang auditor secara negatif. Ini sebanyak 26%. Masih netral 48%, yang positif menanggapi kehadiran auditor itu 24%,
dan sangat positif sebanyak 2%. Padahal untuk tipe-tipe auditor tidak hanya bersifat untuk mencari kecurangan dalam suatu perusahaan, tapi di sini ada 3 tipe auditor. Yang pertama adalah auditor independen. Auditor independen ini bersifat eksternal. Jadi jasa yang diberikan seorang auditor independen tidak hanya mencari kecurangan atau kesalahan perusahaan, tetapi bisa jadi yang pertama dia sebagai konsultan. Ya, konsultan di mana perusahaan ketika ingin mengembangkan usahanya itu minta jasa konsultan dari auditor independen. Kemudian yang kedua, misal contoh, ketika perusahaan memiliki laporan keuangan tapi dirasa kurang sesuai dengan standar akuntansi keuangan, maka perusahaan boleh mengundang auditor independen untuk memperbaiki laporan keuangan. Kemudian yang ketiga adalah ketika terjadi kondisi kecenderungan untuk terjadi kecurangan, maka bisa memanggil auditor independen juga. Jadi jangan takut teman-teman kalau kedatangan auditor, jadi tidak selalu auditor datang itu untuk mencari masalah atau mencari bukti yang menakutkan seperti itu. Kemudian yang kedua ada internal auditor. Internal auditor adalah auditor yang sudah ada di dalam perusahaan. Jadi internal auditor ini bersifat sebagai controller ya atau pengendali dari sebuah perusahaan. Nah, ketika perusahaan itu terjadi kecenderungan untuk melakukan kecurangan, maka pihak internal auditor ini harus bekerja terlebih dahulu sebelum perusahaan mengundang auditor eksternal. Jadi untuk pihak kontrolernya ada di internal auditor. Dan yang ketiga adalah government auditor. Dari judulnya ini sudah jelas kalau auditor ini bekerja pada instansi pemerintah. Ya, misalnya ada BPK, ada KPK, itu mereka bekerja untuk melindungi dana atau keuangan dari pemerintah. Nah, kemudian core thinking for the audit atau sifat utama yang harus dipikirkan oleh seorang auditor. Yang pertama, dia harus independen. Ya, sifat ini harus dimiliki oleh auditor. Independen berarti dia harus memiliki opini sendiri. Jadi opini tersebut tidak boleh diganggu oleh orang lain. Jadi dia berpendapat tidak boleh terpengaruh ya oleh pendapat orang lain, itu namanya independen. Kemudian yang kedua, seorang auditor juga harus punya sikap skeptis, ya, skeptisisme, ya, skeptis. Jadi mudah curiga. Jadi ketika auditor itu melaksanakan pekerjaan lapangan, auditor itu harus mencari bukti sebanyak-banyaknya. Jadi selalu ingin tahu, selalu curiga terhadap bukti yang ada. Oleh karena itu auditor nanti ketika dia curiga, dia akan menggali bukti yang lebih dalam lagi. Bisa jadi melalui wawancara, kemudian melalui interview pembuktian dari pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian yang ketiga, seorang auditor juga harus punya integritas yang tinggi atas profesinya. Dan yang terakhir, auditor dalam menilai sesuatu itu harus objektif atau berdasarkan fakta. Tidak boleh secara subjektif. Ini kata si A seperti ini, kata si B seperti ini. Ya, jadi tidak boleh. Auditor harus secara objektif dalam menilai sesuatu, baik bukti. Kemudian selanjutnya, auditor bisa memberikan opini. Ya, ada 5 opini yang bisa diberikan seorang auditor. Yang pertama adalah wajar tanpa pengecualian. Nah, ini adalah opini yang diinginkan oleh seluruh perusahaan. Nah, untuk opini wajar tanpa pengecualian ini sendiri diberikan ketika sebuah perusahaan itu menyajikan sebuah laporan keuangan yang sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Kemudian tidak terjadi salah saji yang material, tetap bukti untuk pemeriksaan audit ini disajikan dengan lengkap. Makanya auditor bisa memberikan opini wajar tanpa pengecualian.
Kemudian yang kedua, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas atau modified unqualified opinion. Kejadian ini atau kondisi ini adalah opini auditor yang diberikan ketika sebagian dari pendapat auditor itu ditarik dari auditor independen lainnya. Jadi auditor yang lain itu merubah opininya atau menarik opininya sehingga akhirnya bisa diberikan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Kemudian yang ketiga adalah opini wajar dengan pengecualian. Nah, di sini untuk opini ini diberikan ketika memang tidak ada kesalahan material dan tidak terjadi kecenderungan untuk kegiatan pervasif atau berpengaruh ke hal-hal yang lain secara mendalam. Jadi dengan ini auditor bisa memberikan opini wajar dengan pengecualian. Dan yang selanjutnya adalah opini tidak wajar. Nah, opini tidak wajar ini diberikan oleh auditor ketika sebuah perusahaan itu menyajikan sebuah laporan keuangan yang mana dia kecenderungan ke tindakan pervasif ya, atau membawa dampak lebih jauh ke seluruh bagian dalam perusahaan. Ya, kemudian buktinya tidak cukup atau mungkin malah cenderung tidak ada, itu makanya opini auditor memberikan tidak wajar. Kemudian yang terakhir adalah opini disclaimer atau di sini auditor tidak memberikan pendapat. Kenapa bisa disclaimer? Kondisinya adalah ketika auditor melakukan pekerjaan lapangan, dia tidak bisa mendapatkan informasi apapun, ya, keterangan apapun terkait dengan apa yang ditugaskan oleh mereka. Oleh karena itu, auditor memberikan opini disclaimer. Oke, mungkin materinya sampai di situ ya tentang auditor. Kemudian di sini ada kuis. Silahkan nanti teman-teman menjawab kuisnya dan dikirim melalui aplikasi MySWU. Sehari setelah materi ini, silahkan nanti dikirimkan. Ya. Kemudian kesimpulan dari materi ini ada 3 ya. Yang pertama, auditor bukanlah orang yang perlu ditakuti karena tugas mereka adalah memang mencari bukti atas keseluruhan kegiatan perusahaan secara independen dan objektif sesuai dengan aturan dari profesi mereka. Yang kedua, untuk mendapatkan opini audit yang terbaik, lakukan kegiatan Anda sesuai dengan aturan perusahaan Anda masing-masing. Dan yang terakhir, jika tidak ingin bertemu auditor, bekerjalah dengan hati dan sungguh-sungguh, jangan merugikan perusahaan Anda. Oke, terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa di video tutorial materi yang lain. Salam sehat, salam sejahtera, dan bahagia selalu untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.